Kemudian S2-nya Magister Management di IPUI Jakarta, lulus pada tahun 2005. S3 Doktor Ilmu Manajemen di IBII Jakarta, lulus pada tahun 2010. Sekarang adalah Kaprodi MM Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Wah, kita bisa kolaborasi riset nih, Bu. Ya, waktu dipersilahkan kepada Ibu Dr. Ana Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena latar belakang saya itu dulu kuliah bareng Mas Alek, ngambilnya konsentrasinya manajemen strategik, maka ya ilmunya itu Pak. Dan kali ini membawakan tema yaitu strategi bersaing ya nggak hanya untuk di masa pandemik, tapi juga bisa diaplikasikan mungkin untuk saat-saat biasa. Pertama-tama hal yang ingin mendasari adalah lebih baik kreatif atau inovatif. Ya Mas Alek, lebih bagus kreatif apa inovatif? Inovatif. Nah, inovatif. Jadi kalau misalnya kreatif itu kan hanya memberi nilai tambah, ditambah variasinya, ditambah apa ya, kemasannya diperbaiki, itu namanya kreatif. Tapi kalau inovatif itu kan seperti dulu ada kamera itu, zaman saya kecil itu kameranya itu Pak, apa pakai roll itu loh. Terus harus dicuci di Kodak. Nanti apa muncullah foto berupa print-printan, paper base. Kalau sekarang kan orang kalau foto hanya pakai itu aja, apa namanya Pak itu, kamera digital. Nah itu namanya inovasi ya itu. Itu membuat sebuah produk menjadi punah, apa ya namanya, membuat siklus hidup produk kamera dengan roll film itu menjadi berhenti, itu namanya inovasi. Dan diharapkan ke depan semoga inovasi semakin banyak ya. Gimana sih caranya biar bisa kita bikin inovasi? Nah, setidaknya pertama kali ini PowerPoint saya Bapak Ibu. Sudah nongol belum ya? Sudah nongol belum Mas Alek? Sudah, Bu. Slide show gini ya? Oke, sampun Bu. Nah. Ya. Kok ada coret-coretan ini apa ya Pak? Ya, strategi bersaing. Kalau kita lihat, saya ini dapat sumber dari Decode Economic and Financial Consulting. Inilah area usaha yang berpotensi untuk rugi dan berpotensi untuk menjadi pemenang. Di era yang sekarang ini kan semua serba banyak yang nggak nganu ya, apa banyak yang PHK, perusahaan banyak yang harus bertahan. Yang paling hijau itu adalah kesehatan. Berarti kan orang itu yang penting sehat Pak. Kalau bisa sehat, ya bisa ibadah, bisa sekolah, bisa kerja. Gitu. Jadi yang paling berpotensi untuk bertahan untuk saat ini adalah industri yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian yang berikutnya di bawahnya yang hijau berikutnya adalah yang manufaktur, tapi esensial. Selama orang hidup tuh pasti butuh makan, Pak, Bu. Jadi menurut saya yang ada di manufaktur esensial ini
seperti frozen food itu, Pak, mungkin. Itu kan sekarang itu misalnya penerbangan diberhentikan tuh banyak pramugari-pramugari akhirnya jadi apa ya, bikin-bikin kue, dijual online. Nah, itu kan namanya salah satu pintu keluar paling cepat itu adalah di bidang apa ini ya, makanan. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hal kebutuhan personal. Dalam hal ini mungkin ya seperti itu contohnya di situ kayak sabun untuk kebutuhan kita sehari-hari lah. Kemudian berikutnya yang hijau adalah telekomunikasi. Wah, sekarang ini semua kuliah online, Pak. Penjualan online. Teman-teman saya itu banyak yang sudah enggak ke pasar lagi, tapi belinya Shopee, Tokopedia, sama tukang sayur tinggal WA. Bayarnya transfer. Jadi telekomunikasi ini masih hijau. Saya selama jadi Kaprodi MM nih pembayaran mahasiswa kebanyakan itu malah lewatnya Dana, terus GoPay. Sudah mulai bergerak ke arah situ karena mungkin dia mikirnya kalau saya transfer lewat GoPay itu nggak kena charge yang 6.500 loh, Pak. Transaksi antar bank itu. Kalau transaksi lewat antar bank dari bank ke bank itu kan biasanya kena 6.500. Mungkin kalau lewat GoPay mungkin nggak kena itu ya mungkin. Lagian kadang-kadang itu ada cashback itu di GoPay itu mungkin ya. Saya nggak tahu kenapa juga tapi kok trennya semakin ke sini banyak mahasiswa bayar pakai GoPay, pakai Dana, pakai apa lagi ya? Yang Shopee Pay itu juga ada juga ya. Saya heran juga sekarang kok arahnya ke sana. Terus commerce itu juga masih hijau. Ini yang kuning itu pertanian ini. Pertanian, migas. Kampus juga sudah mulai kuning, Pak. Karena sekarang nggak butuh gedung megah. Yang penting semua sekarang sudah bisa online, kuliah online. Kampus tutup, Pak. Kemudian jasa keuangan. Mungkin karena sekarang ini lebih ke arah real, ya, industri real, bukan yang seperti jasa keuangan yang apa ya, seperti saham gitu kan, bukan yang pasar real. Kemudian manufaktur yang non esensial seperti baju itu mulai kuning itu. Sekarang kan orang yang penting makan dulu daripada beli baju. Kemudian sektor properti, orang di Jakarta itu Pak, saya sudah merasakan pertama kali kalau rumah tangga itu yang penting punya mobil, punya kendaraan, punya sepeda motor. Kalau masalah rumah bisa ngontrak, tapi kalau pertama kali yang namanya mobil, yang namanya sepeda motor itu kalau di Jakarta itu kan seperti kaki. Jadi kalau rasanya kalau nggak punya mobil nggak bisa lewat tol, Pak. Jadi ya daripada beli rumah mungkin ya lebih mendingan rumah bisa ngontrak gitu intinya. Kemudian yang berikutnya otomotif. Wah, ini semakin mengencangkan ikan pinggang. Orang sekarang banyak kegiatan kantor yang online. Jadi ya makanya transportasi publik itu kalau bisa semakin bagus supaya ini otomotif agak merah ini. Kemudian industri pesawat terbang, berhenti pesawat terbang, apalagi pariwisata, hotelnya kosong. Sekarang chef-chef itu sudah mulai masak dari rumah, Pak. Saya kan followernya Dede Yusuf itu. Dede Yusuf itu kadang menawarkan produk-produk dari chef-chef hotel. Karena dia sudah nggak masak di hotel, sekarang dia jualan makanan online. Itu Pak, ini anunya apa? Siklus antara hijau, kuning, merah untuk di industri di masa susah ini. Kemudian untuk sebuah merancang bisnis supaya bisa berinovasi ya, setidaknya diidentifikasi dulu lah bisnis saya ini seperti apa sih sebenarnya. Untuk mengidentifikasi itu
ada sebuah model yang saya sering ngasih ini ke mahasiswa karena ini simple. Jadi namanya BMC, Business Model Canvas. Kerangka kerja yang membahas model bisnis disajikan dalam suatu bentuk visual berupa lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal sehingga bisa bersaing. Ini terdiri dari 9 kotak, Pak. Ada urutan ngisinya sebenarnya, tapi kalau mau lompat-lompat ya enggak apa-apa, monggo. Jadi kalau secara teori ya, saya ini orang akademisi yang ngertinya teori. Dilihat dulu konsumen saya siapa. Misalnya ya kayak di organisasinya Mas Alek ini, AMA ini. Customer-nya, konsumennya kan ya Bapak Ibu dosen, ya Bapak Ibu pengusaha yang tertarik dengan manajemen, tertarik dengan marketing. Kemudian kita beralih ke apa value, nilai yang ingin ditawarkan. Ingin ditawarkan kan ilmu ya, apa namanya itu, tukar pikiran, diskusi untuk mencari ide-ide baru, untuk tahu apa sih yang sekarang ini lagi berkembang, ilmu-ilmu riset-riset terbaru di marketing itu apa. Kemudian kira-kira value-nya kan untuk mencapaikan ilmu, supaya ilmunya tersampaikan kepada para dosen dan praktisi ini bisa digunakan channel. AMA ini kan sepertinya lebih ke arah seminar-seminar online kayak gini tuh termasuk channel bagaimana nilai yang ingin ditawarkan kepada akademisi dan praktisi manajemen dan marketing ini bisa sampai, baik melalui seminar online, mungkin rapat anggota, atau mungkin pakai apa lagi Mas Alek? Pertemuan bulanan, ada WA group, itu untuk menyampaikan value kepada anggota. Kemudian berikutnya ini, bagaimana supaya anggotanya itu betah. Supaya anggotanya betah, mungkin organisasinya AMA Lampung ini sering memberikan apa itu apa seperti apa tadi itu Pak, ringkasan-ringkasan atau apa itu kata-kata motivasi atau pemikiran-pemikiran yang ditulis di WA, mungkin ditulis di buletin, apa-apa itu kan untuk supaya anggotanya itu betah jadi member AMA Lampung. Kemudian dari sini diidentifikasi juga kira-kira pemasukannya dari mana? Nah, mungkin dari iuran anggota itu supaya bisa memaintain usaha AMA Lampung ini supaya masih bisa terus sustainable itu kan harus ada revenue stream. Nah, didaftarlah di sini mungkin dari iuran anggota, mungkin dari usaha koperasi, mungkin kalau punya AMA, koperasi di AMA itu bisa menjadi salah satu revenue stream supaya ada pemasukan bagi AMA, supaya organisasi ini tetap bisa eksis gitu. Nah, kemudian diidentifikasi juga sumber daya yang digunakan itu apa aja. Sumber dayanya ya setidaknya pengurusnya ya, key resources yang digunakan di sini kan ya pengurusnya ya, apalagi Pak, channel itunya tadi saya habis daftar itu, saya disuruh Mas Alek itu daftar di AMA Lampung itu tadi, ngisi keanggotaan itu. Nah itu termasuk key resources itu database itu termasuk itu Pak itu. Sekarang itu saya merasa ya Bapak Ibu ya, kalau saya ngisi kesediaan untuk menjadi anggota peserta seminar ya, webinar apa itu, mesti diminta loh namanya nama, alamat, terus email, terus nomor handphone. Itu kan sebenarnya keuntungan untuk bisa memiliki database. Database itu kan juga resources.
Jadi berdasarkan database yang dimiliki, maka mungkin bisa ngiklanin usahanya, mengiklankan kampusnya. Kemudian ini aktivitas utama, aktivitasnya apa? Misalnya ya ya kayak yang sekarang ini masalah ini aktivitasnya ini dan anggota lainnya ya seminar ya apa sih pertemuan bulanan apa-apa. Kemudian key partners ini adalah rekan yang di partner-partner yang digandeng. Nah, kayak tadi Mas Saleh bilang puskesmas itu termasuk bagaimana supaya usaha ini, usaha Ama Lampung ini tetap sustain, tetap ada keberadaannya itu apa ya berkelanjutan itu harus punya partner. Mungkin nanti supaya Ama Lampung ini bisa mengadakan di seminar di hotel-hotelan mesti ya butuh ya partner untuk mengadakan seminar offline. Butuh apa namanya itu sponsorship, media partner dan lain-lain. Nah, untuk melakukan itu kan ya butuh biaya, Pak. Nah, biaya itu nanti diidentifikasi di sini. Ya, biayanya ya mungkin apa, Pak? Kalau seminar ya nyewa hotel. Kalau seminar kayak gini ya mungkin butuh ini Zoom yang nggak gratisan gitu, Pak. Itu kan dia ada biayanya tuh. Nah, itu. Ini contoh aja, Pak. Jadi kalau mungkin untuk bisnis, mungkin bisnis makanan apa-apa gitu bisa diaplikasikan juga untuk model seperti ini. Konsumen saya itu adalah misalnya rumah tangga ya, rumah tangga yang suami istri bekerja, value yang akan ditawarkan adalah menawarkan makanan yang siap saji, kemudian untuk delivery-nya adalah lewat GNI, apa itu namanya Pak? Ekspedisi itu loh. Sehingga frozen food itu nanti bisa sampai ke konsumennya. Kemudian untuk customer relationship-nya dia bisa ngasih giveaway mungkin apa-apa gitu supaya beli 10 gratis 1 kan supaya beli lagi tuh Pak. Selain itu juga supaya kalau ada produk baru bisa kasih tester-tester itu namanya ya bisa termasuk customer relationship. Jangan lupa itu nanti diisi juga di sini. Revenue-nya dari konsumen yang bayar tuh. Terus key resources-nya adalah ya yang tukang masaknya. Terus kegiatannya itu adalah ya masak-masak yang dijual makanan. Key partners-nya itu ya yang masuk kemasan, yang masuk bahan baku untuk masak lombok itu apa? Cabai, bawang merah, bawang putih itu. Kemudian cost structure-nya adalah ya biaya pembelian bahan baku, mesin dan lain-lain. Nah, ini kalau ini sudah bisa diidentifikasi kan kita sudah tahu peta bisnis saya seperti apa gitu, Pak ya. Bu ya. Ini hanya urutan supaya gampang aja, Pak. Kalau pengen ngisi lompat-lompat ya monggo, tapi secara teoritis ya itu ada urutannya dari mulai nomor 1 sampai 9. Untuk dalam hal customer, siapa konsumen yang akan kita layani, masalah atau kesulitan apa yang dapat kita pecahkan, value proposition itu apa yang kita tawarkan untuk membantu mereka, kemudian channels bagaimana solusi yang Anda ciptakan ini bisa sampai kepada konsumen, nah, itu distribusi Pak, Bu. Kemudian customer relationship, bagaimana caranya agar konsumen tuh mau beli lagi. Revenue stream, bagaimana produk ini bisa menghasilkan uang, dari mana aja itu asal uangnya. Key resources adalah sumber daya apa yang diperlukan. Key activity adalah aktivitas utama yang kita lakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Key partners adalah rekanan. Dan cost structure adalah biaya. Pak, biaya itu beda dengan harga loh. Kalau biaya itu kan untuk bikin. Jadi kita bisa menekan biaya kalau punya partner yang sudah langganan. Kalau langganan kan dapat diskon. Kalau langganan kan mungkin ngirimnya lebih cepat. Kalau langganan beli banyak beli banyak lebih diperhatikan. Itu bisa menekan biaya. Tapi harga kan tetap harga pasar. Jadi kalau
Kalau biaya itu beda dengan harga. Nah, dalam hal ini di sini itu adalah cost-nya, biaya. Lah, untuk bisa membuat sebuah inovasi itu saya menawarkan ini, Pak. Biasanya untuk kalau untuk tahu saya inovasinya apa ya enaknya gitu, kalau daripada bingung pakai gambar ini aja yang Blue Ocean ini. Saya suka karena itu bisa memetakan berdasarkan visualisasi. Blue Ocean strategi itu adalah strategi bisnis yang menerapkan penguasaan ruang pasar yang tidak diperebutkan, uncontestable market, sehingga membuat persaingan tidak lagi relevan. Pasar yang tidak diperebutkan itu dianalogikan sebagai samudra biru, di mana organisasi bermain sendiri tanpa pesaing. Sedangkan pasar yang diperebutkan oleh berbagai pihak dengan cara apapun, seakan-akan sampai berdarah-darah, dianalogikan dengan samudra merah. Ya, perang harga, perang iklan, itu kan berarti dia berada di samudra merah. Nah, ini adalah sebuah strategi kanvas juga, Pak, untuk memetakan saya bisa berinovasi di sebelah mana gitu. Nah, untuk menuju kurva nilai baru, Kim dan Rene itu merekomendasikan kerangka kerja 4 langkah yang terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu ERRC, Eliminate, Reduce, Rise, dan Create. Faktor apa yang harus dihapuskan adalah yang sudah taken for granted, sudah biasalah di industri itu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan, didapatkan pengetahuan tentang bagaimana menurunkan struktur biaya. Itu apa aja sih yang sudah biasa gitu, ya sudah dihapuskan aja kalau biasa. Faktor yang harus dikurangi adalah kalau kita di bawah standar industri, itu dikurangi aja. Kalau yang ditingkatkan berarti kalau kita berada di atas industri. Nah, ini yang bagus itu faktor yang harus diciptakan karena kita bisa mengidentifikasi tawaran yang perusahaan lain tidak punya. Nanti contohnya bisa dilihat ya. Nah, contohnya aja ya Pak, bisa langsung kan lebih enak kalau lihat contoh. Ini ada contoh itu di rumah makan Pak, Bu. Rumah makan itu kan yang bisa kita amati adalah harganya bagaimana, bersaing enggak, menunya variatif enggak, nyaman enggak di sana, kebersihannya bagaimana, citra perusahaannya, promosinya sering apa enggak, layout ruangannya bagaimana, fasilitas ibadah dan nilai spiritual. Ini antara rumah makan biasa yang hijau ini, kemudian ini yang biru itu adalah warung steak ini WS, kemudian yang oranye ini adalah Malibu Steak and Pizza, kemudian yang biru ini adalah Cafe Bunga Bali. Dalam hal ini, jurnal ini saya ambil dari jurnal, Pak. Ini dia itu ingin mengidentifikasi apa sih yang membedakan WS ini loh dari rumah makan yang lain. Kalau rumah makan yang lain itu harganya rendah, rumah makan biasa ya harganya rendah. Menunya ya gitu-gitu aja nih. Masih dalam hal agak masih rendah ini di sini. Kurang nyaman. Ya agak kurang bersih. Citranya ya rendah lah gitu. Lah kalau yang ini kafe itu kan harganya tinggi. Tapi menunya banyak. Nyaman, enak, dingin Pak, ada AC-nya. Terus tempatnya bersih, citra perusahaan citranya bagus, promosinya banyak, sering, layoutnya bagus. Hal ini mirip dengan yang Malibu Steak ini juga mirip. Nah, hanya yang Malibu ini sedikit di bawah Cafe Bunga. Nah, kita ingin mengidentifikasi WS itu seperti apa. Oh, ternyata WS itu harganya agak sedikit di bawah pesaing yang dua ini, Cafe dan Malibu, tapi di atas harga rumah makan biasa. Dari segi menunya, ya cukuplah. Menunya kan, WS itu menunya cuma steak sama, apa ya Pak, steaknya cuma steak beef, steak chicken, ya. Minumnya milkshake, teh, jeruk. Terus dari segi kenyamanan, ya biasa, kadang-kadang AC-nya cuma sedikit Pak. Panas kadang-kadang, tapi ya ada AC. Mendingan daripada rumah makan biasa tidak ada AC. Terus
Dari hal kebersihan ya bersih, cukup. Dari hal citranya cukup bagus. Dari hal promosi ya dia mengidentifikasi promosinya sedang lah. Dari Tapi setidaknya ya ini pemeloan si WS ini dia punya promosi, sedangkan rumah makan biasa ini tidak punya promosi. Kemudian dari layout jelek banget, itu seperti yang tinggi tuh. meja ditata-tata gitu aja. Tapi yang luar biasa itu yang ini, Pak. Dia bisa mengidentifikasi bahwa saya berbeda dengan tempat lain karena di tempat saya itu ada fasilitas ibadah dan memberikan nilai spiritual. Siapa tahu ya kalau mau deket maghrib, pengen nyari rumah makan, di WS saja, di sana ada musola. Kan itu juga menjadi pembeda daripada yang lain. Nanti kalau ke kafe bunga, nggak bisa maghriban. Kalau ke Malibu nggak bisa maghriban. Taunya gimana? Ini dia grafiknya berhenti sampai di sini, Pak. Kafe bunga hanya sampai di sini, Malibu hanya sampai di sini. Dia tidak punya fasilitas ibadah, dia tidak ada nilai spiritual. Malibu juga sama. Dia tidak punya fasilitas ibadah, dia tidak punya nilai spiritual. Apalagi yang ini nih, yang rumah makan biasa itu tidak pakai promosi, tidak ngurusi layout, tidak ada fasilitas ibadah, tidak ada nilai spiritual. Jadi kalau bisa disimpulkan dari gambar ini, oh WS itu bedanya dia ada musolanya, yaitu. Sama juga Pak, kalau dengan contoh yang berikutnya, yang ini, yang sebelumnya ini kelihatan bahwa yang namanya Priscilla ini kerudung Pak, Bu. Ada Alicia, ada Rabani, ada Alila, ada Priscilla. Di Priscilla itu dia berjalan sendiri dalam hal garansi dan fungsi. Mungkin kalau Rabani itu kalau sudah beli ya sudah, tidak ada garansi. Sobek-sobek ya resiko ditanggung pembeli. Tapi mungkin kalau Priscilla ini dia beda karena dia memberi garansi. Terus dia memberi fungsi ya. Memberi fungsi yang lain. Mungkin nggak cuma jadi kerudung tapi bisa jadi sjal, aksesoris, dibikin jadi bunga, pita, gimana gitu. Pokoknya dia fungsinya lebih banyak daripada yang ini. Dilihat dari grafiknya, Alicia hanya punya harga, tren, dan variasi. Robani dia punya harga, tren, variasi, dan ada nilai dakwahnya. Kemudian kalau Alila dia punya harga, ada tren juga ngikuti, variasi sedikit, tapi dakwah juga ada. Beda dengan yang Priscilla ini. Priscilla itu harga ada, tren ada, variasi ada, dakwahnya punya, tapi dia juga memberi garansi dan beberapa fungsi lain yang nggak cuma buat bisa kerudung aja. Gitu. Nah ini salah satu yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau di dalam grafik seperti ini tuh Pak, Bu, kalau dia jarak jauh seperti ini nih, itu bisa ya Pak, Bu, bisa menjadi sebuah pembeda, menunjukkan bahwa dia berbeda dari yang lain. Kalau dia dekat seperti ini nih, ini terlalu dekat, ini yang tidak ada bedanya loh. Berarti antara yang rumah makan biru dengan rumah makan merah ini sama ini dalam jumlah. Oh ini hotel Pak, hotel. Big name hotel, price, quantity of service, safety, visual design, reviews of other guests, variety of room, social network influence, homestay accommodation, interaction between host and guest, connect with local culture, sense of belonging. Jadi di sini hotel yang ini tuh dalam hal quantity of service sama. Jangan bersaing di situ, berdarah-darah itu. Capek. Oh, saya membeli servis begini, saya membeli servis begini. Wah, hotel merah sama hotel biru servisnya sama. Lihat buat apa kita menawarkan inovasi sama kayak pesaing. Nah, kalau menawarkan inovasi itu yang sebelah sini tuh, yang create ini. Hotel kami menawarkan homestay accommodation. Hotel kami menawarkan interaction between host and guest.
Hotel kami menawarkan connection with local culture. Hotel kami menawarkan sense of belonging. Kenapa kok ini bagus? Karena hotel lain tidak punya. Hotel lain itu hanya dari name hotel, nama hotel, harga, jumlah pelayanan, keamanan, desain, review dari guest, dari tamu, variasi kamar, dan social network influence. Apa itu namanya? Yang suka travel apa itu Pak ya? Travel advisor itu kadang-kadang itu saya kalau lagi nginep di hotel itu suruh ngisi aplikasi travel advisor itu. Itu kan berarti semua hotel menerapkan itu Pak. Bu, tapi begitu yang hotel yang merah ini dia beda dengan yang lain. Nah, ini di sebelah Create ini bisa diciptakan sebuah inovasi. Jadi kalau misalnya ya kalau AMA itu kan asosiasi marketing ya Pak. Marketing atau manajemen sih? Manajemen, Bu. Ya, manajemen. Asosiasi Manajemen Lampung ya Pak. Mirip tuh dengan asosiasi dosen manajemen. Mungkin dari keanggotaannya sama. Dari biaya untuk jadi anggota ya mirip-mirip. Terus pelayanannya diberikan seminar, diberikan flyer, buklet, catatan resume seminar, ditawarkan seminar online offline, terus komunitas lah ya. Tapi yang berbeda apa? Dicari yang sebelah sini tuh. Nah, mungkin yang berbeda adalah seperti Mas Alek ini mungkin kalau asosiasi dosen marketing itu kan belum bikin donasi-donasi kayak Mas Alek nih, itu bisa menciptakan sebuah pembeda yang perlu ada di Create ini. ERRC, Eliminate, Reduce, Rise, dan Create. Ya, kira-kira itu Pak. Jadi inti dari apa yang ingin saya sampaikan adalah seperti di kalimat pembuka, lebih baik menjadi inovasi daripada menjadi kreatif. Tapi untuk menjadi kreatif, semua orang bisa. Seperti BS itu ya Pak, dia bilang menjadi yang pertama itu susah, tapi kalau menjadi yang berbeda itu gampang. Menjadi inovasi itu susah, tapi untuk menjadi kreatif, kreator itu gampang. Karena untuk menjadi pertama itu susah, inovasi toh, sedangkan untuk menjadi berbeda itu gampang. Gitu aja Pak. Demikian ya sharing ya. Saya juga masih belajar sharing dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Ibu Ana, materi yang luar biasa. Ini kami pernah belajar strategi kanvas di TDA nggak nyambung-nyambung. Ini sama Ibu langsung nyambung nih Bu. Jadi intinya adalah kita harus memiliki added value. Added value itu inovasi di dalamnya. Ada beberapa strategi kanvasnya, ada di mana yang paling panjang perjalanannya. Jangan sampai kita masuk ke dalam red ocean, gitu kan? Harus menjadi yang pembeda dari yang lainnya. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, kita sharing session bersama. Silahkan tulis di kolom chatting nanti biar agar kami yang membacanya. Oke, di kolom chatting itu ada oh ya, memberitahukan bahwasannya untuk e-sertifikat itu bagi Bapak Ibu yang berdonasi bisa konfirmasi ke Pak Alex. Ke Pak Alex, nomor WA-nya ada di chatting dan juga nanti akan ada grup khususnya. Grup khusus WA. Kita coba dari yang atas dulu ya. Lebih kepada statement dari Ibu Mahrina Sari MS, fakta di lapangan khususnya di Bandar Lampung, kedai makanan biasa, tetapi banyak pengunjung dan ramai dikonsumsi banyak konsumen, bahkan kelas orang kantoran dan tamu eksekutif. Itu kondisi di Bandar Lampung.
Itu statement, mungkin bisa ditanggapi atau ada juga ini pertanyaan. Kita cek lagi. Yang mana toh Pak? Ibu Marina. Oh ini, Iding. Pertanyaan dari Iding. Dari Pak Iding Unila, Tulang Bawang. Ada kesesuaian antara revolusi industri 4.0 dengan COVID-19, di mana keduanya menggeser perilaku bisnis dari offline ke online. Artinya, persaingan meningkat di basis online. Menurut Ibu, bagaimana semestinya strategi bisnis yang harus kita kembangkan? Itu pertanyaan pertama. Ada di chatting, Bu? Iya. Yang kedua, menurut Ibu tadi, inovatif lebih baik dibandingkan kreatif. Namun, untuk mencapai inovatif, dibutuhkan suatu pemikiran yang mendalam atau innovative thinking yang out of the box. Pertanyaannya, bagaimana metode, cara melahirkan ide, innovative thinking di masa pandemi seperti sekarang ini, ditambah kondisi ekonomi saat ini lesu dan daya masyarakat rendah. Wah, ini bisa jadi objek penelitian, Bu. Ya, monggo. Iya. Silakan. Makasih Pak Iding. Sambil baca lagi ya Pak, Wong saya ini matanya anu gitu itu. Oh, oke, siap. Strategi bisnis yang harus dikembangkan. Ya, sesuai dengan yang saya paparkan tadi, makanya saya senang dengan canvassing model BMC dan BOS itu karena ya dari BMC kita tahu keadaan saya sekarang ini seperti apa, kemudian dengan BOS-nya itu kita bisa merancang apa yang perlu di-create yang di sebelah kanan pojok tadi. Itu Pak. Ya, baik Ibu. Pada dasarnya nganu Pak, yang penting itu ketika sudah membuat kanvas, itu biasanya ide itu bisa muncul loh Pak. Jadi kalau kanvasnya sudah dibuat, pesaing saya punya. Apa yang perlu saya tambahkan garis di tempat saya yang orang lain tidak punya. Tadi kan sebelah kanan tadi harus ada satu garis yang dia berjalan sendiri. Itu tempat kita bisa mengeksplor inovasi ya di situ aja. Karena kalau ditanya cara melahirkan innovative thinking, ya kan sesuai dengan industri di mana kita berkecimpung ya. Seperti misalnya ya Pak ya, sekarang ini orang saya kan berkecimpungnya di kampus ya, jadi taunya kan masalahnya di kampus. Kalau masalah di kampus itu kan dari hal yang harga, dari hal yang akreditasi, terus masalah dosen, terus masalah lain-lain itu ya mirip kan, nggak beda-beda jauh. Hanya setelah semua itu sudah teridentifikasi yang mirip-mirip itu, grafik pojok sebelah kanan itu apa yang bisa ditambahkan yang tempat lain tidak punya. Jadi misalnya ditambah dengan itu loh Pak sertifikat kompetensi, ya, itu mungkin beda. Atau kalau enggak ditambah apalagi ya Pak ya, yang beda ya. Mahasiswanya dikasih seperti pengalaman untuk membuat punya. Jadi saya pernah di sebuah kampusnya itu melatih mahasiswanya untuk mengelola itu Pak, kebutuhan di kampusnya sendiri. Jadi ada yang di bagian pengadaan barang, diajak mahasiswanya, karyawan dan dosen mau piknik, diminta siapa yang mau jadi IO. Ya ada agak aneh juga Pak, kita dosen dilayani sama mahasiswa. Tapi ya itu kan salah satu satu cara ya supaya mahasiswa
kalau bikin CV itu bisa ada kalimat di bawah itu pengalaman kerja, pernah menjadi IO. IO apa? IO di kampus, piknik karyawan dan dosen. Terus pengalaman kerja pernah menjadi supplier barang dan jasa. Barang dan jasa di mana? Di kampus. Ya, supaya ada nilai tambah buat mahasiswanya di CV itu loh Pak. Ya sesimpel itulah kita kalau di kampus mikirnya untuk mencari garis di sebelah kanan itu yang kita berjalan sendiri, pesaing nggak punya. Mungkin kan di tempat lain kalau mau piknik karyawan dosen mau piknik pakainya IO. Kita juga pernah sih Pak pakai Indra Bekti IO itu, tapi ya rasanya lain Pak. Kalau sama mahasiswa itu ya ternyata kalau di piknik IO-nya mahasiswa itu lucu Pak. Ya ramai Pak. Rasanya lain karena kan kalau IO-nya itu orang profesional, kita yang diatur-atur Pak. Tapi kalau IO-nya itu mahasiswa itu ada bonding Pak, Bu, ada sesuatu yang beda lah. Kalau masalah mencari inovasinya sebelah mana itu ya disesuaikan dengan lokasi kerja masing-masing. Ya, contohnya di saya yaitu di tempat kami itu kadang-kadang supaya mahasiswa punya pengalaman sekalian nambah CV ya Pak, biar agak panjang CV-nya. Pengalaman kerja ada. Masuk di mana di kampus. Pernah ada kantin, ada isinya kantin mahasiswa semua. Jadi yang jualan ayam goreng, jualan minuman ya anak-anak mahasiswa aja Pak. Walaupun kampus itu tetap memberi sewa lokasi di kantin, tapi kan ya setidaknya dari Warek 2 dari BEM itu menawarkan kalau mahasiswa mau usaha boleh kampus memberikan ya seperti subsidi gitu untuk nyewa lapak gitu. Lapak di kampus. Ya jadi kalau lagi kita makan itu yang melayani ya mahasiswa itu, Pak. Tapi setidaknya kan dia punya pengalaman, Pak. Ya, gitu aja ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Adela. Ini strategi Canvas itu bagaimana mengukur grafiknya? Misalnya yang quality of service itu kan berdekatan, tapi kita bagaimana itu tuh berdekatan? Contoh bagaimana kita mengukurnya gitu, Bu? Oh, itu cara gambarnya itu sesuai dengan persepsi kita, Bu. Jadi kalau seperti di kampus-kampus itu, Ibu lihat harganya, kita membandingkan mana Pak enaknya Pak? Yang saya tahu gitu. Ya misalnya membandingkan apa ya? Itu tadi aja dah. Ya, yang tadi. Yang rumah makan tadi itu. Ya. Itu yang rumah makan itu kan harga itu enggak jauh-jauh beda Pak itu. Mirip itu harga. Lihat sebentar. Ini pakai itu lagi bisa, Pak? Lah inilah. Nah, ini juga boleh ini. Yang kerudung ini, Pak. Bu. Yang kerudung ini kan dia jadi titik-titik ini kita sendiri yang asumsikan. Enggak ada rumusnya. Jadi sesuai bagaimana kita persepsi kita terhadap produk itu. Di sini dipersepsikan bahwa Alicia itu harganya agak sedikit di atasnya Priscilla, di atasnya Robani, tapi dia lebih murah daripada Alila gitu. Jadi kalau ini berdekatan seperti ini, wah ini kalau menonjolkan seperti ini ya babak belur, Pak. Nggak ada beda sama yang lain, harganya sama. Ini berhimpit banget ini. Yang agak jauh itu misalnya ini, Pak. Ini jauh ini. Kalau jauh ini kan berarti bedanya jauh. Jadi dari segi tren, kalau yang Robani itu ikutin ngetren banyak. Kerudung tuh ada yang bunga, ada yang model Syahrini, model Krisdayanti, model Ayu Ting Ting, model apa mungkin gitu ya. Variasinya banyak. Tapi kalau yang Priscilla ini variasi tidak banyak.
dia mungkin untuk anak sekolah ya segitu-gitu aja, untuk ibu bekerja ya segitu-gitu aja. Tapi dengan jarak yang sangat jauh dari si antara Robani dengan Priscilla ini, kan itu sudah membedakan, Pak. Kalau Robani itu begitu desainnya banyak, kan berarti apa ya namanya, pernak-perniknya lebih banyak, terus stok-stoknya juga mungkin lebih banyak. Begitu yang sebelah Priscilla ini kan dia lebih simpel ketika mengelola usahanya. Jadi kemungkinan ya kalau dilihat dari ininya, dilihat dari ini tren ya, lebih ngikutin tren. Walaupun tidak ngikuti tren, tapi kan itu tadi yang saya maksud, cuman kerudung untuk anak sekolah dan ibu bekerja, udah gitu aja. Nggak terlalu kayak ini nih di Al-Rabani ini kan berarti dia harus punya variasi banyak. Cost-nya gede ini mesti, karena maintenance-nya mesti lebih besar ini kalau ngikutin tren terus gitu. Ini kalau Bapak Ibu ya, sedikit sharing ya. Kalau pengen tahu apa yang bisa kita tawarkan kepada konsumen untuk tahu di sebelah ini itu apa, itu tadi seperti yang Bapak ajak ke saya itu, bikin riset yuk gitu. Apa salahnya tuh tanya ke konsumen? Ditanya, Ibu butuhnya sebenarnya kerudung yang seperti apa? Dari segi riset pasar, tanpa riset kita nggak ngerti apa yang dibutuhkan pasar. Saya pernah Pak bimbing mahasiswa itu S2, terus dia itu terlalu muluk-muluk Pak pada awalnya. Dia itu yakin kalau harganya dia itu terlalu mahal. Dia itu usahanya itu loh Pak, isi ulang toner itu loh Pak, yang seperti Veneta itu loh. Dia yakin, produk saya itu sepertinya kok kemahalan gitu. Lah Bapak belum pernah riset pasar kok tahu kalau kemahalan. Ya coba di riset dulu sekalian buat tesis toh. Akhirnya benar itu Pak, dibuat untuk menjadi sebuah tesis. Diidentifikasi seperti ini juga. Harganya bagaimana dibandingkan pesaing. Ternyata Pak, harganya itu bagi konsumen nggak masalah. Yang masalah itu konsumen tuh pengen diantar sampai ke rumah. Kalau bisa delivery, kalau bisa orang itu yang datang ke rumahnya si konsumen, isi ulangnya itu di rumah dia gitu. Setelah itu dia menemukan ini yang sebelah kanan pojok ini apa. Ternyata ini adalah pengisian toner langsung door to door. Itu mungkin bisa membedakan dia daripada yang lain. Bukan harga. Kalau belum pernah melakukan riset, ya mungkin kita nggak tahu konsumen pengennya apa. Mesti pengen berpikirnya kayaknya harga saya lebih mahal, karena kayaknya kualitas saya nggak bersaing. Ya, orang belum ditanya. Coba ditanya dulu, coba dibikin riset sekalian bikin tesis. Ya, terus akhirnya ketemu itu Pak. Konsumen toner printer itu kadang-kadang ada yang pengen juga ngisi toner di rumah dia, delivery door to door. Ya, gitu aja Pak kira-kira. Oh, nggih, matur suwun Ibu. Ini kita sampai jam berapa ini, Bu? Lah saya ya. Mana Pak Alek? Nah, oke. Sama Pak. Ya Pak cocok. Ini mungkin nanti kita bisa lanjutkan ini Pak Aleknya. Iya. Ya. Ini apakah kalau ada create suatu dari Pak Heri Budijanto, apakah kalau ada create suatu value pasti akan menang bersaing di pasar? Apalagi kalau create-nya membutuhkan cost yang besar sehingga BEP menjadi lebih tinggi. Ada ide nggak inovasi untuk hotel yang low cost? Ini Pak Heri Budijanto. Oh, Heri Budianto. Apakah kalau ada create suatu value pasti akan menang bersaing di pasar? Kalau sudah create itu menemukan apa yang bisa di-create susah ya Pak? Ya salah satunya lewat riset pasar itu bisa itu menciptakan create-nya apa?
menciptakan apalagi kalau create-nya membutuhkan cost yang besar sehingga BEP menjadi lebih tinggi. Ada ide nggak inovasi untuk hotel yang low cost, high impact sehingga hotel-hotel yang lagi lesu bisa survive? Coba Pak, Bapak riset Pak, tanya ke konsumennya, dia butuhnya apa? Karena pada dasarnya seperti yang bisnis model Canvas itu, kita harus tahu value proposition-nya apa, nilai yang berguna bagi konsumen itu apa Pak? Jangan asal tembak. Ini Bapak kan ada ide nggak inovasi untuk hotel yang low cost, high impact? Ya konsumen yang bisa jawab Pak. Nah, saya bukan konsumennya. Tapi kalau Bapak memberi kesempatan kepada orang kampus, kepada mahasiswa, kepada dosen, digandeng untuk menemukan yang perlu di-create apa itu yang tabel gambar sebelah kanan itu kira-kira apa? Ya, diajak bikin skripsi, diajak bikin tesis khusus untuk hotel ini. Kira-kira konsumen pengennya apa gitu. Value proposition-nya itu supaya pasti dulu. Kalau tahu value-nya yang dibutuhkan apa, mesti tahu saya harus deliver-nya apa gitu. Pastikan dulu value proposition-nya apa. Seperti tadi Pak, yang saya cerita itu apa tuh? Isi ulang toner itu Pak. Ternyata value proposition yang diinginkan adalah saya pengennya sih kalau isi ulang toner ke rumah saya dong. Lah mana tahu Pak kalau nggak dibikin riset, masa orang tanpa riset terus bisa menduga-duga. Kan lebih pasti kalau bikin riset terus ini Pak, ditanyakan kepada konsumennya, Anda butuh apa? Apa namanya? Lu beli gue ada apa namanya? Lu jual gue beli. Pokoknya kamu butuh apa? Sini saya layani gitu. Itu bisa kalau pakai apa ya survei ya, ditanyakan ke konsumen nih, pasti itu Pak. Karena pada dasarnya nomor satu adalah konsumen punya apa itu namanya kendala. Jadi Pak, kalau boleh share sedikit nih, ini ada di nomor pertama loh Pak. Siapa konsumen yang kita bantu dan apa masalah yang harus kita pecahkan. Jadi ditanyakan kepada konsumen, masalah Anda apa toh? Nanti saya pecahkan, insya Allah gitu. Itu nanti Bapak Ibu bisa dapat yang namanya inovasi. Gitu Pak. Ya, Ibu Ana ini jawaban dari Pak Alek ini sampai puas katanya. Wes, setengah songo wae, wingi mudine setengah songo, Pak. Oke, berarti udah nih Bu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini mohon maaf sekali, banyak sekali ini pertanyaan bagus-bagus seperti Bu. Apakah perlakuan marketing di dunia usaha dan dunia pendidikan bisa diberlakukan sama dalam menarik mahasiswa baru gitu? Karena ini kan ada persaingan usaha juga dalam menarik mahasiswa. Pak, kadang-kadang ya, kalau di kampus ya, kalau saya ya, kadang-kadang penentu keputusan bukan mahasiswanya, orang tuanya Pak. Oh, orang tua. Iya, jadi kadang saya berdasarkan saya beberapa kali apa namanya? Ya tanya ke konsumen. Yang nyuruh kuliah siapa? Pengen sendiri apa suruh orang tua? Kadang-kadang saya aja kalimat suruh orang tua, Pak. Itu kalau S1 loh ya. Jadi ternyata konsumennya kampus itu belum tentu mahasiswa loh. Konsumennya kampus itu mungkin ya orang tua murid. Ya sama ya. Kalau mau disamakan konsumen hotel, konsumen kampus itu ya mungkin sama pemegang keputusan beli atau tidak, mau kuliah di sini atau enggak. Lah kalau orang anaknya sudah kepengen banget tapi nek orang tuanya bayarnya larang ya, bayarnya mahal, ya berarti kan enggak jadi Pak kuliah di situ. Penentu keputusan itu ternyata orang tua bukan mahasiswanya. Nah gitu aja. Oke. Nah, ini mungkin terakhir nih, Bu. Ini agak panjang pertanyaan dari Pak Ariza. Mungkin kita bisa sharing, gitu kan. Saat ini hampir semua industri sedang mengerem diri. Itu bagaimana itu, Bu? Panjang nih pertanyaannya. Wah, Pak. Saya kemarin habis diskusi, Pak. Oh ya. Diskusi dengan itu pengusaha-pengusaha, ada beberapa pengusaha Cina ya. Dia curhat begini. Di masa pandemi seperti ini tuh ternyata membuat
peta bisnis berubah karena UKM muncul. Yang tadinya jadi pramugari sekarang jadi UKM, Pak. Gitu. Yang kena PHK itu mesti terus jadi UKM. Tapi berbanding terbalik perusahaan besar-besar ambruk. Itu kan namanya mengubah peta bisnis, Pak. Dan dia memprediksi bahwa UKM nantinya akan semakin banyak untuk membuat keseimbangan. Sedangkan bisnis yang besar-besar mungkin ya agak mulai butuh pikir untuk bertahan. Karena dia bilang begini, Pak. Itu orang Cina, Pak, pengusaha Cina. Dia bilang gini, kalau bertahan di masa seperti ini harus bisa punya duit cash untuk 6 bulan. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi itu yang dia bilang, Pak. Dia pengusaha, pabriknya banyak. Dia bilang begitu. Dia bilang kata kuncinya adalah punya cash. Nggak semua perusahaan punya cash, dia bilang gitu, Pak. Jadi untuk bisa bertahan saat ini sepertinya harus punya cadangan 6 bulan ke depan sampai kondisi PSBB ini berakhir. Kemudian yang kedua UMKM akan bersinar mengimbangi perusahaan besar yang sudah mulai nunduk. Pemerataan usaha. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ana. Selanjutnya forum kita kembalikan ke Pak Alek. Terima kasih Pak Iqbal. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Iqbal. Loh ini nggak sampai jam 12 malam toh. Ya, Bapak Ibu, memang Bu Ana ini memang terkenal ini risetnya hebat. Bapak Ibu mau riset boleh kontak Bu Ana. Ini beliau kalau soal riset itu unggulan deh. Memang. Bapak Ibu, saya promosi boleh ya? Boleh. Ya. Bapak Ibu, suami saya itu kan banyak ini ya, dosen metodologi. Jadi dia banyak video-video di YouTube mungkin yang bisa membantu kalau Bapak Ibu mau riset. Namanya sudah ada untuk besok, Heru Mulyanto. Jadi ada YouTuber juga dia. Asik. Ya, jangan lupa besok datang. Ya, jangan lupa like. Mungkin channelnya bisa subscribe. Udah gitu aja Mas Alek. Channel Bu, channel bisa di chat, channel YouTube. Channelnya Pak, channelnya Mas Heru. Iya, ya. Dr. Heru Mulyanto. Channelnya. Iya. Untuk semuanya kebanyakan Pak, metodologi Pak. Memang dia dosen metodologi. Risetnya metodologi. Itu Mas Alek, Pak Iqbal. Heru Mulyanto. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Hari ini saya juga baru tahu juga itu Bu Ana bahwa memang ya cukup sadar juga sih ternyata iya itu jadi UKM ya. Jadi saya selaku konsultan beberapa company di Lampung, saya ikut mengusulkan, bahkan menyusun teknik strategi bagaimana memberhentikan begitu banyak karyawan tanpa ada gejolak. Gitu. Ya berhasil, ya sampai saat ini sih berhasil lah sampai saat ini. Tetapi saya baru sadar dari Wana bilang berarti saya juga ikut berperan menciptakan pengusaha-pengusaha baru ini kayaknya, UMKM baru. Ini peta persaingan berubah ya, betul juga. Oke, terima kasih Bu Ana, ini sudah berikan kita bisnis model, ada Blue Ocean, ada hal lain-lain lagi masalah riset. Nah, Bapak Ibu, ya kita sudah di penghujung acara. Jadi just info Bapak Ibu, yang acara online seminar ini live. Tanto, jadi kalau Bapak Ibu
mau nonton lagi boleh, ada di YouTube, bisa di download juga, bebas, gratis. Ya, oke. Terima kasih. Ini mengingatkan besok ada seminar lagi jam 19.30, sangat menarik. Ini adalah dibawakan oleh seorang yang merupakan mantannya Bu Ana, mantan pacarnya Bu Ana. Guru saya, Pak, guru saya itu. Saya, wah ini mahasiswi dan gurunya. Oke, saya rasa itu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum registrasi di Google Form, boleh registrasi. Namun apabila tidak tahu alamat Google, link Google Form-nya, boleh ke WA saya, tadi ada di grup chat ya. Nanti kirimkan saja nama dan alamat emailnya agar kami bisa mengirimkan materi ke Bapak Ibu. Ya. Oh, itu ada dari Ibu Neta ya, Bu Ana mau undang untuk jadi pembicara di seminar kami. Wah, baiklah. Mungkin Bu Ana bisa mencantumkan nomor teleponnya di sini supaya bisa ditelepon dengan teman, monggo. Insya Allah Juni Bu Ana. Enggak, Bu. Iya, Tapi bulan Juni Bu Ana. siap. Kami dari Universitas di Palembang. Oh ya, oke. Itu saya udah ada nomor handphone Bapak Ibu. Terima kasih udah bersedia mendengarkan saya ngoceh. Semoga bermanfaat. Ya, Bapak Ya. Ibu. Ya, sebelum kita live masing-masing, Bapak Ibu, monggo tolong diisi pollingnya. Bu Ana nggak boleh isi. Oh iya ya. Mengisi polling, Bapak Ibu, sekali lagi kami menyampaikan informasi bahwa AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Lampung, menyelenggarakan seminar online setiap hari sampai dengan tanggal 21 Mei, setiap malam pukul yang sama 19.30. Bagi Bapak yang tertarik juga mengirimkan WA yang berisi nama dan email ke nomor WA yang sudah saya cantumkan tadi 0856 183 9943. Kami akan menginvite Bapak Ibu ke dalam WA group yang namanya Seminar AMA Lampung, dan di situ kita bisa berdiskusi macam-macam sepanjang itu seminar setiap hari. Salam sukses juga untuk Bapak Dr. Bambang HP SEMS dari Malang. Bapak Ibu, masih 10 orang lagi yang belum isi. Ayo isi.
Tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Muhammad Iqbal selaku koordinator biasa. Sama Bapak. Pollingnya ada di Tinggal 3 orang lagi Bapak Ibu yang belum menjawab, 2 lagi kan. tinggal kita ini Pak. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti seminar Amal Lampung setiap malam. Semoga dari Sabang sampai Merauke ada, bahkan dari Papua pun ada. Baiklah, polling sudah berakhir, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih Bapak Iqbal. Dan kita akhiri malam ini. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Salam amal. Salam.